Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Rino Bambi Christian Syagian dengan NIM 60706240036 dari jurusan D3 Rekayasa Pengaturan Aplikasi. Saya berasal dari kelas D3 YF4804. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu kunjungan pasien di Bright Smile Dental Clinic. Nah, sebelum itu, karena NIM saya genap, maka saya akan mengerjakan soal genap. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk ke normalisasi, kita akan baca soalnya terlebih dahulu. Bright Smile Dental Clinic mencatat setiap reservasi dan perawatan pasien dalam sebuah formulir kunjungan. Setelah pasien selesai membuat reservasi, petugas administrasi akan menginput data ke sistem menggunakan spreadsheet agar dokter dan manajemen dapat memantau jumlah layanan yang diberikan dan progres perawatan pasien. Dengan sistem catatan ini, manajemen dapat mengevaluasi efektivitas pelayanan. Berikut adalah data yang dicatat oleh administrasi. Yang pertama ada nomor kunjungan, yang kedua ada tanggal kunjungan, yang ketiga ada nama pasien, yang keempat ada alamat pasien, yang kelima ada nomor HP, yang keenam ada tanggal selesai, yang ketujuh ada nama dokter, yang kedelapan ada layanan, yang kesembilan ada tarif, dan yang terakhir ada status. Tugasnya adalah tentukan ketergantungan antara atribut dari tabel di atas. Yang kedua, tentukan super key, kandidat key, dan primary key-nya. Dan yang terakhir adalah normalisasikan tabel di atas dan gambarkan diagram relasinya lengkap dengan primary key dan foreign key-nya. Dengan keterangan silakan membuat asumsi tambahan jika diperlukan dan jelaskan asumsi Anda. Oke, kita akan mulai dari bentuk data awal, lalu masuk ke proses penormalisasi mulai dari 1NF, 2NF, dan third normal form atau yang disebut 3NF. Proses ini penting agar data menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah digunakan, baik untuk pencarian informasi maupun pengambilan keputusan. Langsung aja kita mulai. Jadi pada tabel di atas, mencatat data kunjungan pasien dalam satu tabel besar yang berisi data-data tadi seperti nomor kunjungan, tanggal kunjungan, nama pasien, alamat pasien, nomor HP, tanggal selesai, nama dokter, layanan, dan lain-lainnya. Nah, permasalahannya muncul karena satu kunjungan bisa lebih dari satu layanan. Satu kunjungan ini hanya bisa dari satu layanan. Ini menyebabkan satu entry kunjungan bisa memiliki banyak nilai dalam satu kolom, dan itu melanggar aturan bentuk normal form. Nah, karena itu sebelum kita normalkan, saya menggunakan beberapa asumsi data lebih logis, yang dimana asumsi yang pertama itu satu pasien itu bisa melakukan beberapa layanan dalam satu kunjungan. Yang kedua itu tarif dan status layanan berbeda tergantung jenis layanan. Yang ketiga itu nama pasien kita anggap unik sebagai pengganti ID pasien tersebut. Dan yang keempat adalah setiap kunjungan hanya ditangani oleh satu dokter saja. Itu adalah asumsi saya. Dan langkah pertama yang kita buat adalah kita ubah data 1 ke 1NF. Tapi di sini saya akan menjawab soal yang pertama dulu, di mana tergantungan antara atribut yang sudah saya buat adalah nomor kunjungan itu ketergantungan dengan tanggal kunjungan, nama pasien, alamat pasien, nomor HP, tanggal selesai, dan nama dokter. Ada juga nomor kunjungan plus layanan ketergantungan dengan tarif dan status, yang dimana karena dalam satu kunjungan bisa lebih dari satu layanan. Nama pasien di ketergantungan dengan alamat pasien dan nomor HP, karena apa yang saya bilang tadi bahwa asumsi saya itu bilang kalau nama pasien itu kita anggap unik sebagai pengganti ID pasien. Itu. Lanjut ke yang B, yang dimana tentukan super key, kandidat key, dan primary key-nya. Ini adalah super key saya, yang dimana super key saya itu ada nomor kunjungan plus layanan, yang kedua ada nomor kunjungan plus layanan plus nama dokter, dan ketiga ada nomor kunjungan plus layanan plus nama pasien. Selanjutnya adalah kandidat key-nya, yang dimana kandidat key-nya berisi nomor kunjungan dan layanan, serta yang terakhir yaitu primary key yang berisi nomor kunjungan. Oke, langsung kita masuk ke proses normalisasinya. Langkah pertama, kita ubah dulu normalisasi ini ke dalam 1NF, yang dimana kita pecah data layanan agar tidak ada multi value, dan setiap layanan dari satu kunjungan dituliskan dalam baris yang terpisah. Dengan begitu struktur datanya jadi seperti ini. Oke, jadi 1NF saya seperti ini, dan lanjut ke 2NF. Nah, di bagian 2NF ini kita harus hilangkan ketergantungan parsial,
Di sini nomor kunjungan plus layanan adalah primary key gabungan. Tapi ternyata beberapa kolom seperti tanggal kunjungan, nama dokter, dan nama pasien semuanya hanya tergantung pada nomor kunjungan, bukan nomor kunjungan plus layanan. Jadi kita bagi tabelnya menjadi dua. Yang pertama ada tabel kunjungan menyimpan data tentang pasien dan dokter. Yang kedua itu ada tabel detail layanan menyimpan data tiap layanan dari kunjungan itu. Langsung masuk ke 3NF. Nah, di bagian 3NF ini kita akan menghilangkan ketergantungan transitif. Misalnya, nama pasien itu yang ketergantungan alamat dan nomor HP. Akhirnya, data pasien seharusnya disimpan di tabel sendiri agar tidak berulang. Jadi kita pecah lagi menjadi tabel pasien menyimpan nama, alamat, dan nomor HP. Untuk tabel kunjungan menyimpan info kunjungan dan referensi pasien. Dan tabel layanan kunjungan itu menyimpan layanan dalam tiap kunjungan. Inilah bentuk data yang ideal yang sudah saya buat. Nah, setelah normalisasi selesai, buku struktur kuncinya. Jadi saya buat ya, yang dimana primary key-nya itu bisa tabel pasien, yaitu nama pasien, tabel kunjungan itu untuk nomor kunjungan, dan tabel layanan itu nomor kunjungan plus layanan. Dan foreign key-nya sendiri saya buat adalah di tabel kunjungan dan tabel layanan. Baik, sekiranya sekian penjelasan dari saya mengenai normalisasi data untuk brightness dental klinik. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami pentingnya desain database yang baik. Terima kasih.